Shalom, apa kabar? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di Persekutuan Doa MNC Center. Hari ini kita akan mendengar sharing firman Tuhan dari Bapak Vincent Hilliard. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, kita hening sesaat, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan, nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bahwa sampai hari ini Engkau masih jagai kami, Engkau sertai kami setiap saat, bahkan di tengah pencobaan-pencobaan yang datang kepada kami. Engkau senantiasa kuatkan kami dan pulihkan kami dari semua sakit penyakit kami dan juga dari segala beban yang ada di pundak kami. Ya Bapa dalam surga, pada siang hari ini kami mau bersekutu, memuliakan nama-Mu. Kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang dahsyat, yang selalu akan menyertai kami dalam setiap keadaan kami. Untuk itu Tuhan, kami doakan untuk hamba Tuhan yang akan sharing firman Tuhan pada siang hari ini, Bapak Vincent Hilliard. Berikanlah kuasa-Mu Tuhan untuk dia dapat memperkatakan kebenaran firman-Mu. Dan Kau siapkan juga hati kami Tuhan, supaya bisa mendengarkan dengan hikmat, dan juga tentunya mendapat berkat yang hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, izinkan saya untuk memberikan kesaksian melalui pujian Great is Thy Faithfulness. Great is Thy faithfulness, O God.
God my Father, there is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Kami persilakan Pak Vincent Hilliard untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk siang hari ini kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami ada di dalam divine appointment untuk kami boleh menerima yang terbaik kami di siang hari ini, Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh Tuhan pimpin untuk boleh ambil bagian di dalam berkat-Mu di siang hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kami percaya Tuhan menyediakan berkat. Tuhan mau kami mendengar firman-Mu yang memerdekakan setiap kami dan membawa kami dalam kehidupan yang berkemenangan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua untuk kami menerima yang terbaik daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan serahkan waktu ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Kita bersyukur kita boleh berjumpa dalam kasih Kristus. Terima kasih Pak Kris untuk mengiring kita di hadirat Tuhan untuk menerima yang terbaik di siang hari ini. Haleluya. Sudah siap? Fasten your seatbelt. Haleluya. Kita masuk di dalam berkat Tuhan. Nah, saya mau share screen kalau diizinkan. Oke. Silakan Pak. Oke. Iya. Saya di sini dulu. Oke. Ya, investasi untuk kekekalan. Luar biasa, ini temanya luar biasa. Nah, saya mau mulai dulu apa yang kita bisa renungkan pada siang hari ini. Bahwa Matius 25 ayat 14-15 kita tahu ayat ini. Bicara sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan lalu ia berangkat. Ada 2 hal yang memulai apa yang kita renungkan pada siang hari ini, bahwa Bapa kita seperti pengusaha. Jadi dia mempercayakan. Setiap kita punya berkat, punya starting point ya, dalam rencana Tuhan, kesanggupan
ilahi untuk melakukan kebenaran. Ya, untuk melakukan kebenaran dan menerima kebenaran dan daripada Tuhan, ya, berbeda-beda. Yes, oke. Masing-masing berbeda-beda, tapi Tuhan kita adalah digambarkan seperti investasi, ya. Kalau di Bible seperti pengusaha, dia meninggalkan, mempercayakan berkat, mempercayakan rohnya dalam kita, Roh Kudus untuk kita melakukan kebenaran. Nah, dan dia mempercayakan itu kepada kita. Jadi kita mesti ngebayangin bahwa apalagi kita ada di perusahaan MNC Group, ya. Kita bicara, bahkan kita punya founder Pak Hari adalah investor. So jadi nuansa investor ini harus ada di dalam kita, ya, sebagai anak Tuhan. Dan juga sebenarnya kita kadang-kadang kita pikir investor itu hanyalah yang kalau pengusaha, ya, investor. Kita karyawan juga harus jadi investor. Karena apa? Bapak kita, teladan kita adalah investor. Jadi investor bicara menabur, ya kan? Nah, bicara menabur investasi yang kita bicarakan siang hari ini, kita mau lihat bahwa Tuhan mengajar kita ada dua macam nih, ya. Kita mau mengerti bahwa ketika kita menabur, kita invest, ya, di dalam kehidupan kita, maka sebenarnya ada yang kita tabur, dan tentunya tabur tuai itu berlaku, tetapi sekarang saya mau ngajak kita melihat ada dua nih. Apa yang kita tabur itu akan ada tuaian. Nah, tetapi tuaiannya ini ada dua macam nih. Ada yang di surga, kekekalan, ya. Ada yang on earth. Jadi ada yang kita bisa tuai di bumi ini, kita tuai di bumi, tapi ada yang kita tuainya secara ilahi. Nah, ini nilainya kekal. Dan nilainya ilahi, nilainya multiplikasinya sama, ya. Dua-duanya ini setiap kalau bicara investment tuh antara yang kita berikan dengan yang kita earn, itu hukum investasi itu lebih, ya, multiplikasi. Bicaranya multiplikasi. Tetapi saya mau beritahu bahwa yang di atas, ya, ketika kita menabur dan ternyata kita menaburnya itu ke surga, maka bermultiplikasi, yes. Tapi multiplikasinya Tuhan bilang 30, 60, 100. Jadi multiplikasinya lebih dahsyat lagi karena nilainya ilahi dan ini supranatural. Nah, saya ingin kita sama-sama berketetapan hari ini bahwa kita mau menjadi orang-orang yang invest ke surga. Ya, investor. Kita ini investor, bukan sekedar karyawan, tapi kita ini investor. Kita ini menginvest ke surga. Kita invest ke bumi, kita invest ke surga terlebih lagi. Nah, bagaimana kita invest ke surga? Apa yang dimaksud dengan invest ke surga? Teladan kita lihat. Saya suka dengan ayat-ayat ini, Matius 5, ya. Matius 5 ayat 38 sampai 41 bilang gini. Kamu telah mendengar nih, ini saya ingin kita semua mengerti artinya bedanya antara bumi dan yang di surga, ya. Antara investasi di bumi, investasi di surga. Nah, investasi yang di bumi ini kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini hitungan dunia nih, ya. Tetapi aku berkata, Tuhan mengajar kita, kepadamu janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, ini nih mulai masuk ke investasi surga nih. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, ya, berbuat nggak enak, tidak seperti yang kita inginkan, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ini dia masuk ke dimensi yang ilahi nih. Kalau kita disenyumin, itu sudah menuai investasinya di dunia, on earth, ya kan? Senyum dibalas senyum. Tetapi begitu kita dijahatin, kita berbuat jahat juga, itu hukum tuaian di dunia, udah done deal. Tetapi ketika kita bicara kita dijelekin, kita dijahatin, kita malah baikin, maka kita masuk ke investasi yang lebih tinggi, ke dalam kerajaan surga. That's eternal. Makanya ayat selanjutnya lagi bilang, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, ada orang yang mungkin pengen jatuhin kita, pengen kita susah, ya kan? Kita pikirkan kadang-kadang kita kalau hukum dunianya kita lawan, ya, kita press conference, kita jelaskan, enggak, bukan gua nih, ini segala macam. Tetapi Tuhan mengajarkan, serahkanlah juga jubahmu. Let it, ambil, bungkus, kotakin, ya kan? Nah, ini jalannya bukan jalan dunia, karena daging kita langsung menjerit. Nggak bisa, gitu kan? Masa sih dia jelekin gue, masa sih dia lakukan kayak gini? Oh, nggak bisa nih, kayaknya mesti dikasih pelajaran. Saudara, kalau kita main di jalur bumi, ya itu. Jalur bumi, ya itu dia.
mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kalau kita mau masuk naik ke level yang lebih tinggi, investment to the kingdom of God, eternal, main di eternal, maka kita let it be. Kita doakan, kita berkati, kita let it go. Dan itu kita masuk ke step investasi yang lebih tinggi, in heaven. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau mengini, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Lebay. Jadi anak-anak Tuhan mestinya lebay, ya kan? Disuruh kerja, gajinya. Ini saya selalu kasih gambaran kepada karyawan ya, kalau ada orientasi karyawan baru, saya ngajak mereka walaupun kita karyawan, tapi kita harus punya mental investor. Kalau karyawan itu kan kalau digajinya misalnya UMP 5 juta gitu ya, kemudian kerjaannya ABC. Kalau kita kerjakan ABC, maka dunia on earth itu akan merespon kita kasih 5 juta. Karena kita kerja ABC, itu ke persyaratannya atau ke ekspektasinya, dan kita lakukan ABC, maka dunia pun, hukum dunia bisa memberikan membayar investasi kita dengan kasih UMP. Tetapi kalau kita kerja ABC diminta, tapi kita kerjanya D, A, B, C, D, E, F, maka lebay, kata orang-orang sekitar kita bilang, lo lebay, lo nyari muka lo. Ya, kita lakukan dengan tulus ya. Maka DEF-nya itu bermasuk ke investasi ke kerajaan surga. That's your investment to the kingdom of God. So, jadi itu yang kita tahu tadi kan, pengembalian investasi dalam kerajaan surga itu bernilai kekal dan supranatural karena Tuhan sendiri penjaminnya. So, now sekarang it's your option. Kita mau hanya invest di dunia ya hanya kerja sesuai dengan apa yang diminta, apa kita go beyond. Kita lakukan, orang nggak baik, tetangga kita nggak baik sama kita baik sama dia. Teman kita nggak pernah traktir kita traktir dia. Nah, kalau hukum dunia kan, kalau dia suka nraktir, ya saya juga nraktir dia. Itu hitungannya lah. Kita lihat nih ayat-ayat kita ini yang Tuhan ajarkan buat kita nih jelas nih. Kamu telah mendengar firman, kasihi sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, nah ini higher level. MNC team, MNC family, you are called to go higher. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, that's a higher call. That's investment to the kingdom of God. That's eternal. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu. Nah, kala ini kita jadi eternal. Kita jadi orang-orang surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. So, kita seperti Tuhan yang baik kepada orang, mau ngasih matahari, gak tunggu. Kalau lo baik, gue kasih matahari. Jadi akhirnya mataharinya ada di daerah MNC Kebon Siri saja, karena anak Tuhan di situ semua. Tapi di daerah Gondang dia nggak ada matahari. No, Tuhan kasih semua matahari kepada semua di wilayah Jakarta Pusat. So that's the gracious kasih karunia, itu kasihnya Tuhan. Itulah kita yang menjadi anak-anaknya. Nah, lanjut lagi kalau di ayatnya yang berikutnya lagi di 46-47-nya ini jelas lagi bilang, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, kalau itu doang, apakah upahmu? Dengan kata lain, yaitu hitungan dunia lah. Dunia semua lakukan itu. Itu investasi dalam dunia berlaku seperti itu. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian kan? Dia pungut cukai, dia kasih dapat untung, ya kayak gitu hitungannya. Tetapi kalau kita, apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, yang baik sama kita, ataupun kita hitungannya hanya mata ganti mata, gigi ganti gigi, sesuai, ya sesuai, ini kata-kata sesuai, kerja sesuai dengan apa yang di-expect saja. Makanya kalau teman-teman, ini saya kan dari HR ya, teman-teman harus ngerti bahwa dunia HR semakin, ataupun dunia perusahaan, semakin hari semakin berpilih-pilih di dalam menginvestasi. Sekarang kalau dulu mungkin semua orang yang kerjanya sesuai dengan ekspektasi mungkin dapat kenaikan yang baik, dapat bonus. Tetapi makin hari kompetisi makin tinggi, maka investasinya menjadi makin tinggi hukumnya. Yaitu hanya mereka yang melakukan lebih dari ekspektasi, maka disitulah company mau invest. Jadi teman-teman, kalau kita masih berpikiran dengan gaya lama bahwa ya pokoknya kan company mau mintanya ini, ya udah saya kerja seperti itu. Kalau itulah mental kita, bukan mental investor, kita mental karyawan. Kita nggak punya investasi.
Karena investasi adalah sesuatu yang kita lakukan beyond the rule of the world. Di beyond perjanjian. Nah, itu adalah investasi ke kerajaan Allah. Makanya dikatakan, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Nggak ada lebihnya. Kita sama aja sama orang dunia. Tapi kita semua di sini, ada 21 orang kita di sini, kita adalah beda nih. Saya ingin kita semua minimal 21 orang kita ada di grup ini, di dalam kita punya ibadah kita hari ini, kita beda. Kita adalah investor to the kingdom of God. Yes, we are employee. Yes, we have a badge. We have a MNC, whatever, MNC Live, MNC Land, atau MNC Media, MNC RCTI, whatever. Tapi kita harus jadi investor to the kingdom of God. Dengan cara apa? Kita nggak seperti dunia. Kita go beyond. Mereka go equal, kita nggak. So itu yang kita mau sebagai karyawan-karyawan, sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi investor to the kingdom of God. Nah, kita lihat nih kan, Amsal 19:17 bilang gini, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Jadi, kalau kita baik sama orang yang punya uang, ya baik sama kita ya dia akan baik sama kita. Dan the world is already udah invest ataupun menuai. Kita udah menuai dari kebaikan kita kepada orang itu. Tapi kalau kita baik kepada orang yang tidak pernah baik sama kita atau nggak bisa baik sama kita, pemulung, ya kan, kepada pembantu, ya, kepada yang mereka nggak punya ground untuk memberkati kita, tapi kita go single point kita yang memberkati mereka nggak punya kemampuan membalas, maka it goes directly to the kingdom of God. So when you do goods to people yang nggak bisa baik sama kita, kalau kita baik sama orang yang mungkin mampu, dia bisa bales, ya kan? Dan itu kita sudah dapat dengan versi investasi dalam dunia. Tetapi kalau kita baik sama orang yang dia nggak bisa bales kita, ya mungkin kita di supermarket, saya tiba-tiba ada orang yang kita lihat kayaknya kesusahan di supermarket mau bayar, terus kita bilang no, saya bayarin. So dia nggak bisa bales. So you are the child of the Most High. You are investing to the kingdom of God. You are an investor to the kingdom of God. You are partner of God. You are son of God. Yang menerbitkan matahari kepada orang yang manapun, semua orang. Nah, itulah Tuhan kita dan kitalah anak-anaknya yang sama seperti dia. Jadi when you do something yang tidak bisa, ketika kita kerja nih ya, kerja kita go beyond, ya kan? Ketika kita kerja gajinya 5 juta ya kasarnya, kemudian kita kerja ABC dan kita lakukan DEF, maka DEF-nya kan nggak dibayar kan, ya, karena udah beyond. Maka kan seperti ini kan, bahwa kita memiutangi Tuhan, ya kan, kasarnya sesuatu yang tidak bisa di dalam mekanisasi dunia itu dibayarkan lagi, karena udah kontraknya cuma 5 juta, kerjanya ABC. Jadi kalau kerjanya DEF, itu udah di luar mekanismenya. Tapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang melakukan itu, walaupun nggak ada bos, walaupun nggak ada yang minta, nggak ada peraturannya, nggak ada ketentuannya ya, kita go beyond, maka kita sedang menabur di surga. Amin. Saya ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang menabur di kingdom of God. So kita lihat lagi di ayat kita. Kita lihat dari angle-nya lain-lain ya. Sebab adalah kasih karunia. Jadi kita bagaimana kita meneroleh kasih karunia, dan kasih karunia yang dibilang cukup bagi kita. Kasih karunia itu turun dalam kehidupan kita jika kita karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Jadi kita go beyond. Ini jadi ketika kita willing, seharusnya kita terimanya baik ya, kita terimanya mungkin kita kerja keras, kemudian kita dipromosi gitu ya. Tapi kita belum dipromosi. Tapi karena kita menanggung penderitaan ya, karena kita ngerasa kayaknya kita nggak seharusnya deserve untuk to be promoted, tapi kita enggak gitu ya. Nah, kita tapi karena sadar akan kehendak Allah, kita bersyukur. Kita tetap bersyukur dan kita tetap ngomongnya terima kasih untuk berkat Tuhan. Kita berdoa, semangat ke gereja, semangat ke persekutuan. Maka kita menerima kasih karunia. Kita masuk ke dalam investasi ke dalam kerajaan surga. Kasih karunia Tuhan yang ditambah-tambahkan. Ya, ini adalah kekekalan, ini adalah milik Tuhan, kasihnya Tuhan yang diberikan kepada kita karena kita sadar akan kehendak Tuhan, walaupun kita short, kita kayaknya nggak mendapat seperti apa yang kita inginkan, tapi karena sadar kehendak Tuhan mengajak kita untuk bersyukur, tetap tersenyum, tetap ibadah, tetap berdoa, tetap percaya, maka adalah kasih karunia. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa?
Tapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, kalau kita udah baik, kita senyum, dan karena itu kita menderita, maka itu adalah kasih karunia. Maka itu adalah investasi ke dalam kerajaan Allah. Jadi teman-teman, saya mengajak kita untuk jangan kita hitung-hitungan sama Tuhan. Untuk kita all out aja, kita percaya saja Tuhan tidak pernah tidur. Bahwa bahkan ketika dunia ini sepertinya tidak bisa membayar apa yang saudara lakukan, maka sebenarnya kita sedang masuk ke dalam investasi yang lebih tinggi, yaitu kepada kerajaan surga. Dan itu bernilai kekal. Sebab untuk itulah kita dipanggil untuk itu. Jadi kalau kita tidak seperti itu, tidak seperti ini gaya hidup kita, maka kita tidak seselaras dengan panggilan kita. Karena itu kita dipanggil karena Kristus pun, karena Tuhan Yesus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kita mengikuti jejaknya. Jadi kita bayangin bahwa kita mengikuti jejaknya, teladannya dengan cara hidup yang karena sadar akan kehendak Tuhan, kita rela menderita demi panggilan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus dengan rela demi rencana Bapaknya, dia disalibkan. Kita pun demikian, rela melakukan for the higher call, dan dari sanalah kita sebenarnya invest to the kingdom of God. Nah, kita lihat lagi apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kita. 2 Korintus 4, 17-18. Sebab penderitaan ringan ya ketika kita lakukan sesuatu yang lebay, yang melebihi hitungan dunia, baik kepada orang yang sebenarnya jahat sama kita, mengampuni kepada orang yang sebenarnya telah merusak hidup kita ataupun telah membuat kita rugi. Maka kita sebenarnya itu dibilang, Alkitab bilang penderitaan ringan. Tapi itu mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. That's our investment. That's our best investment to the kingdom of God. Ketika kita merelakan diri kita menderita, walaupun kita pikir kita mestinya layaknya sebagai anak Tuhan, kita sehat selalu. Tetapi karena rencananya yang kita nggak tahu, kita relakan diri kita saat ini mungkin ada sakit, ada yang kurang, maka kita relakan itu karena kita percaya Tuhan peduli, Tuhan pasti punya rencana baik. Nah, dari sana maka kita sebenarnya sedang investkan hati kita, hidup kita ke dalam kerajaan surga bagi kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, eternal. Jauh lebih besar daripada penderitaan yang hari ini. Mungkin kita bilang, tapi penderitaannya berat banget nih. Tapi tetap firman Tuhan bilang, itu penderitaan ringan. Nggak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan di kekekalan. Investasi yang kita lakukan bagi kerajaan Allah. Kasih karunia-Nya yang melimpah. Sebab itu, mari sama-sama kita tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan bisa mengecewakan. Melainkan yang tidak kelihatan. Jadi kita selalu punya kacamata seperti Raja Wali yang selalu melihat di balik awan, di balik badai, di balik air. Itu adalah Raja Wali. Dia bisa melihat di balik air, mengambil ikan, dia bisa melihat di balik badai, dan dia malah senang dengan badai karena dari sana dia bisa terbang lebih tinggi. Jadi orientasi kita adalah kepada result ilahi, result kerajaan Allah. Ketika kita di tengah-tengah masalah, kita tetap bersyukur, kita tetap rajin beribadah, tetap malah jadi WL-nya makin hot gitu ya. Puji Tuhan, Pak Kris tadi kan makin hot dia. Kita kan nggak tahu, pasti kan Pak Kris dan kita semua pasti ada aja tantangan ya kan. Tetapi ketika waktunya dipercaya untuk menjadi worship leader, dengan luar biasa kita menaikkan pujian. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan sedang merendah hari kita. Kita sedang invest. The more sebenarnya semakin sulit keadaannya untuk kita melakukan firman Tuhan, maka sebenarnya kita sedang paling besar invest ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Yakobus bilang, berbahagialah kamu jika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? That's the way we look. Kita harus melihatnya dari kacamata surga. Ketika the ground-nya, medannya menjadi makin sulit, maka kasih karunia Tuhannya makin berlimpah. Semakin sulit melakukan firman Tuhan, kalau kita senyum ketika ada duit, itu kasarnya butuh kekuatan daging dunia. Tetapi kalau senyum lagi dompet nggak ada, itu perlu ilahi, muscle of faith. Itu perlu kasih karunia. Itu perlu Roh Kudus. Itu perlu Tuhan untuk kita senyum di tengah-tengah kita lagi nggak ada duit. Nah, itu dia yang kita mau. Kita mau seperti Bapa di surga. Kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Jadi orientasi kita kepada investasi yang tidak kelihatan di kerajaan surga. Karena yang kelihatan adalah sementara.
Walaupun itu painful kata dunianya, walaupun daging kita menjerit menerimanya. Tetapi the fact firman Tuhan bilang itu adalah sementara. Tapi nggak sebanding dengan yang tidak kelihatan yang adalah kekal. Tidak sebanding dengan investasi yang kita sedang kerjakan bagi kekekalan atau bagi kerajaan surga. Waktu kita lakukan yang benar di saat yang tidak benar sedang terjadi. Di saat Anda berkata, puji Tuhan, padahal Anda baru saja mungkin menerima atau melihat sesuatu yang tidak seperti Anda harapkan. Tapi Anda bilang, puji Tuhan. Anda bilang, Tuhan baik. Kita bilang, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati aku luar biasa. Walaupun engkau baru saja melihat parameter-parameter yang dunia bilang tidak. Maka kita sedang masuk ke dimensi investasi kerajaan surga yang luar biasa. That's from there kita akan menerima hal yang luar biasa, supernatural. Tuhan sendiri yang menjadi penjamin daripada investasi kita. Bukan LPSI ya, bukan lembaga penjamin simpanan, bukan. Tetapi kita masuk ke dalam Dia, Bapa sendiri yang menjadi penjamin atas investasi kita. Dan kalau Bapa yang menjamin, siapakah lawan kita? Haleluya, tidak ada. Jadi saya ingin teman-teman semua kita semangat melihatnya, jangan lihat yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Jadi selalu punya kacamata Raja Wali melihat behind the things, behind the challenge, behind the problem, behind the apapun intimidasi yang hari ini ada. Tetapi kita punya kacamata surgawi melihat yang tidak kelihatan. Amin. Haleluya. 1 Korintus 15:58 juga ingatkan kepada kita semua. Karena itu, mari saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, jangan ketipu, ya, jangan kita jadi salah fokus, tapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kita udah yakin benar. Saya ingin kita comfortable, confident bahwa Tuhan melihat. Nih aku ngelembur nih, bos udah pulang, enak banget dia. Tenang, tenang. Kita sedang masuk kepada investasi yang lebih tinggi, kerajaan surga. Semakin cepat bosnya pulang dan nggak ngeliat kita kerja makin hot, itu artinya kita sedang masuk ke dalam investasi yang tidak kelihatan. Itu yang kita mesti jadi kacau, anak-anak Tuhan harus melihat seperti itu. Semakin situasinya semakin tidak layak untuk kita melakukan firman Tuhan, tapi kita atas anugerah kasih karunia pertolongan Roh Kudus kita lakukan, maka kita sedang jadi investor besar di kerajaan surga. Boleh di sini kita belum kelihatan sebagai investor, ya kan? Kita menuju seperti Pak Hari, tetapi jangan sampai di surganya pun kita dianggap investor kecil. Kita mau jadi, ini 21 orang kita ini investor besar di kerajaan surga. Karena the way we live, the way we see things, kita terus melihatnya yang gak kelihatan. Kita melihat challenge as a moment of investing. Ya kan, kalau di dunia aja, Pak Hari dan saya juga mengikuti ada konglomerat yang lain, mereka gain ataupun mereka maju dalam konglomerasi grupnya dari mana? Di titik-titik mereka krisis 98, krisis 2008. That's when the konglomerasi itu growth ataupun lahir. Jadi challenge itu malah jadi stepping stone untuk dunianya melahirkan investor besar. Demikian juga Tuhan izinkan kita mengalami situasi masalah, sebenarnya adalah tujuannya melahirkan investor-investor kerajaan Allah. Supaya kita bisa meresponinya dengan benar, dengan tetap melakukan firman Tuhan, karena sadar akan firman Tuhan, maka kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Dan jerih payah kita dan Tuhan tidak pernah sia-sia. Be comfortable. Be comfortable with this. Bahwa apa yang kita lakukan, senyum saudara yang baik itu, walaupun lagi sulit di rumah, yang kita lakukan, kita bersyukur dan percaya walaupun nggak ada dasar untuk berharap. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati walaupun mungkin nggak ada bayangannya. Tetap itu adalah tidak pernah sia-sia. Dan terakhir, Kolose 3:23-24, apapun juga yang kita perbuat, mari sama-sama perbuatlah dengan segenap hati. Karena apa? All out aja, karena udah nggak hanya dua momen kan, antara kita invest ke dalam ke dunia atau invest ke kerajaan Allah. Jadi kalau kita berjerih lelah, kalau kita lakukan yang baik, kalau kita berbuat segenap hati, berbuat dengan sekuat tenaga, maka cuma hanya 2 kamar. Semakin dunianya tidak membalas, maka kita makin banyak yang diinvestasikan ke dalam kerajaan surga. Tetapi rule-nya tetap sama, investasi. Hanya you are investing to the world atau investing to the kingdom of God. When kita lakukan dengan segenap hati, jadi makanya ini mengundang kita, mari kita all out. Karena apa? Udah nggak ada ruginya. Semakin
rugi kata dunia. Semakin kayaknya dunianya nggak respon, kita udah ikut doa pagi, ikut doa fajar, ikut puasa, ikut ibadah, ikut, tapi ternyata kayaknya orang-orang ataupun nggak ada kenaikan gaji, ataupun nggak promosi, ataupun apalah, ada masalah apapun. Maka sebenarnya kalau kita terus tetap lakukan yang baik, tetap senyum, tetap bilang baik, tetap bilang Tuhan baik, tetap memuji Tuhan, tetap sharing, tetap menguatkan orang lain, maka kita makin gede jadi investor di kerajaan surga. So, itu sedang Tuhan cari hari-hari ini, investor to the kingdom of God. Dan itulah teman-teman kita semua ini yang 22 orang ini, kita semua menerima kasih karunia hari ini menjadi investor to the kingdom of God. Haleluya. Saya percaya semuanya hari ini semangat menjadi investor kerajaan Allah, rela lakukan hal-hal yang luar biasa, extra mile, do extra mile, jangan biasa-biasa. Lebay kata orang mungkin kadang-kadang intimidasi kan. Lo lebay lo, gak ada yang lihat kan. Ngapain lo lakukan itu? Ngapain lo ngasih tip? Ngapain lo ngasih berkat sama dia? Gak ada yang lihat. No, hari ini gak ada yang sia-sia. Semuanya hanyalah waktu, hanyalah kemana kita nginvest. Kalau dunia meresponi, kita udah dapat dari dunia. Tetapi kalau dunia tidak merespon, kalau mekanisasi dunia ini tidak merespon baik terhadap apa yang baik kita dan saya dan saudara lakukan, maka Bapa kita sedang memiutangi Tuhan. Maka Bapa lah penjaminnya, bukan LPSI, bukan siapapun penjaminnya, tapi Bapa sendiri yang jadi penjamin, dan itu bernilai kekal bagi hidup kita. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami terima hari ini, jam ini, kami menerima wahyuan bahwa kami adalah investor-investor kerajaan Allah. Kami akan lakukan perkara-perkara gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Kami cakap lakukan segala perkara, karena Tuhan kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, yang menerbitkan matahari, menyinarkan kebaikan, menjadi terang dunia. Apapun keadaannya, baik, tidak baik waktunya, tidak baik situasinya, kami tetap lakukan firman Tuhan, karena kami tahu jerilalah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena kami tahu bahwa apa yang kami perbuat untuk Tuhan. Dan dari sanalah kami tahu bahwa surga berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih apa yang kami tabur, kami akan tuai. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi investor-investor kerajaan-Mu. Kami boleh Engkau ajarkan, kami boleh diingatkan menjadi penabur-penabur di dalam kehidupan kami. Kami rela karena kami anak-anak-Mu dan berkat-Mu mengalir bagi kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan serahkan hidup kami. Pimpin kami Roh Kudus, pegang tangan kami, pimpin kami, lakukan apa yang harus dilakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan terima, dan kami excited dan berkata, puji Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih atas firman yang luar biasa dari Pak Vincent, bahwa kita semua harus jadi investor kerajaan surga. Kita lakukan ekstra mile bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Amin semua. Bapak dan Ibu, sekarang kita akan masuk, kita akan menabur untuk memberikan persembahan untuk keberlangsungan PDMNC Center ini. Bisa ditampilkan mungkin QRIS-nya, ya, bisa pembayaran memakai QRIS, untuk pakai Motion Pay sampai semua e-wallet yang lain, dan juga bisa melalui transfer, yaitu MNC Bank dengan rekening yang tertera 206010004693603 atas nama Bu Jessica Tanusudibyo dan Ibu Sri Windiasari Agustin. Baik, selanjutnya untuk pengumuman, silakan ditampilkan untuk laporan kas PDMNC Center Rp1.025.000 dan juga Diakonia Rp1.487.000. Apabila Bapak Ibu berkenan untuk menabur di Diakonia PDMNC Center, maka bisa mentransfer di rekening yang tertera dengan PIC Diakonia, yaitu Ibu Winda dan Bapak Ruben. Baik, untuk kita juga bisa mengajak teman-teman kita, karyawan ataupun di luar MNC Group, untuk bisa follow Instagram PDMNC Center. Di situ ada QRIS-nya untuk yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan untuk tentunya follow dan subscribe untuk
YouTube Persekutuan Doa MNC Center, karena biasanya setelah ibadah kita akan upload ibadah ini pada hari ini ke YouTube akun kita. Baik, tibalah saatnya sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Saya panggil Pak Stephen, Brother Stephen Rajaratnam akan berdoa syafaat, untuk kemudian nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Vincent kembali. Silakan Pak Stephen. Yes, thank you, Pak Vincent. Sorry, Pak Chris. Thank you, Pastor Vincent, for sharing the word with us. Is my voice clear? Is it breaking? Already repaired? It's okay, perfect. It's okay, clear now. Yes. Okay. It's good to invest. We heard a lot of sharing from words, anointed words from our pastor, and I believe each of you have invested your time. So this is the first step we take, and there are many things that we hear. Some of it are quite difficult, like give the other cheek, you know, and walking. It's not always easy, you know, but God always give us grace. We can go forward every day. We must grow. Even I am growing every day. I learn new things, and I am surprised when I open my heart. Some words really encourage me to strengthen me. Come, let us pray. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, because you are with us here, Lord. And when we get together, you are with us. Forgive us, Lord, if there be anything that we did is not pleasing to you or not glorify your name. I pray, Lord, the Holy Spirit, Lord, will minister to us and give us grace and strength to walk closer to you. Thank you, Lord, for Pastor Vincent. I pray, Lord Jesus, you continue to bless him, and your anointing grow in him, both in our company and also in the spiritual life, blessing many people and inspiring us, Lord. Thank you for his ministry. We pray, Lord, bless his family. May your grace be upon him. We also pray, Lord Jesus, we pray a blessing for each and every one of us here who have taken our time. Lord, help us to understand deeper how we invest in the eternal, Lord. Today we heard, Lord Jesus, what we see is temporary. What cannot be seen is eternal. So help us, Lord, to see beyond what we see. So the Holy Spirit will guide us to see, Lord. We pray, Lord, every day we grow to bring glory to your name, that we can go the extra mile, Lord, that even in our work, Lord, that we can really be faithful. Lord, we need and we pray for each and everyone here present for extra wisdom, and also, Lord, for breakthrough in our lives, Lord. Breakthrough. Sometimes, Lord, we are back down because of certain inhibitions and presumptions in our life. I pray for a breakthrough, Holy Spirit, breakthrough our lives, Lord, that we can go the extra mile and also do well, Lord, to excel in our work, Lord Jesus, that others may know that Christ is in us, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. We pray, Lord, for our CEO and Chairman, Bapak Haritano Sudibyo. Father, you bless him, Lord. Until today, it is your grace, Lord, upon him and his family. I pray, Lord, for his good health and for his good wisdom. I pray, Lord, every day it will grow, being able to see things that beyond and future, that because he is responsible for so many families, Lord. We can say there are thousands of families that depend on his decisions he makes. Everyone, Lord, in MNC Group depend on him. You have appointed him to be the leader, to lead this company, to found this company, and to lead, Lord. Many things, Lord, are unpredictable, and we are still excelling because of your grace. I pray, Lord, you bless Pahari. Lord, guide him, and I pray your grace upon him. Also pray, Lord, for Bu Liliana. Bless her, Lord Jesus. I pray your grace upon her, that she also continue to inspire us, and also pray, Lord,
that her ministry, Lord, will continue to bear many fruits, O Lord. Father, we also pray for Bu Jessica. Bless her, Lord. Bless her family. I pray, Lord, that she continue to serve you both in business and also in truth, O Lord. I pray your grace upon the rest of the family. Bless, Lord, Bahari's family. I pray your protection over them. May your grace be upon them. Father, we also pray, Lord. Pray for our BOD, all the so many directors and so many decision makers, O Lord. I pray your blessing and grace upon them, O Lord Jesus, that you will guide them, O Lord. Your Holy Spirit will be upon them to make, Lord, every decision that make will be a blessing to MNC Group. Because whatever blessing that MNC Group receives, O Lord, will go back to the people of Indonesia to be a blessing, O Lord. So in a way, you are blessing MNC Group to bless Indonesia, Lord, because of all the media, because all the banking service, and in fact, we are covering lifestyle and many areas, Lord, our business covers. I pray, Lord Jesus, in every area, Lord, whether it's traditional business, electronic business, digital business, or media business, Lord, and financial business, I pray, Lord Jesus, your blessing and grace on each and every one, Lord, in the leadership, that whatever decisions they make, Lord, may come from you. I pray your grace upon them, Lord Jesus. Father, we also pray, Lord, for our PDMNC Center. Bless the Lord, our Ketua, Pak Chris, and all petugas, pengurus, and also all the penasehat. I pray your blessing, Lord. We are at a juncture where we need to decide, Lord, whether we want to go on site or online. I pray, Lord, there are many plus and minus. I pray, Lord Jesus, surely you want us to go on site, that many people can join, many employees can join together and worship you, Lord. I pray, Lord Jesus, it's been a long time, more than 2 years. I pray, Lord Jesus, for breakthrough, Lord. Breakthrough, help us to make the right decision. If we are ready, if the situation is ready, I pray, Lord Jesus, you will make all doors open. And I pray, Lord Jesus, even if we continue to be online, I pray, Lord, your blessing and grace upon PD MNC Center. Thank you, Father. We also pray, Lord Jesus, for all employees of MNC Group. Every unit, Lord, we pray, Lord Jesus. Lord, I pray your special blessing for MNC Group, that, Lord, all the units and all the employees will be blessed, oh Lord. Those who are disappointed, I pray, Lord Jesus, there is a way that they may be able to find solutions to their problem. I pray, Lord, there is compassion in this company. I pray, Lord Jesus, that we care for each other as we work together. I pray for unity, oh Lord Jesus. If there may be any animosity, oh Lord, I pray in every bad thoughts or any evil moves, oh Lord, against this employees and the company, I come against it in the name of Jesus. Father, we pray, Lord, for PHJ. Pray for PHJ. We pray, Lord Jesus, that you will bless, Lord, on the 8th of July. Terima kasih. We pray, Lord Jesus, that you will bless, the Lord, the opening, O Lord, official opening. I pray, Lord, all those will open. I come against all principalities, powers of darkness, and wickedness in high places. We break them in the name of Jesus. Father, we pray the opening will grow, also go smoothly. And also I pray, Lord, that this hotel will be hotel will be a blessing for many people, O Lord. I pray your grace and your covering upon this whole building and everyone who's managing the place. I pray a special covering and blessing. Also pray, Lord, for all our projects that we are doing. I pray your blessing and grace, O Lord Jesus, that you will continue to lead us and guide us, O Lord Jesus. We also pray, Lord, for our President, Bapak Jokowi, Maruf Amin, all the ministers, Bupati, Wali Kota, and also our Governor, Anies Baswedan. I pray a blessing, O Lord, upon this nation and our city, O Lord. I thank you, Lord. We are more or less free. Still many people with COVID. There are variants, but it is light. I pray, Lord, there are more other problems, economic problems that our president has mentioned. I pray, Lord, that you will strengthen and unite Indonesia to face all things because of your grace and your favor upon this nation.
We thank you, Lord, for this time of prayer. I pray, Lord, your grace upon us. Thank you and praise you in Jesus' name. Bapak, terima kasih, Engkau baik, sungguh baik, dan kami berdiri dan mengangkat tangan kami di depan-Mu, dan kami bersyukur Tuhan baik. Kami mau terima berkat yang terbaik di siang hari ini. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang sempurna dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pengurapan oleh rohnya yang kudus dari mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput anak-anak kekasihnya Tuhan. Haleluya, kita terima berkat ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Vincent. Terima kasih sama-sama semua. Tuhan Luar biasa. memberkati. Tuhan berkati. Bu Inge, thank you. Pak Vincent. Terima kasih. Sampai Pak jumpa Pak 8 Steven, Juli thank di you. ibadah Semua online. ini Tuhan berkati. Bless you. Terima kasih. Bless you, bless you. Faithful, loyal. Tuhan berkati semua. Okay. Have a great weekend.